Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurfadila dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hasil laporan kami, yaitu penataan kawasan Kelurahan Tondo, Mantikelore. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakangnya, Kelurahan Tondo awal mulanya adalah sebuah kampung yang terdiri dari beberapa kampung yang tergabung menjadi satu. Keadaan iklim di daerah Tondo sangat panas dan gersang, sehingga memiliki udara yang kurang bersih akibat debu dan polusi. Air yang berkapur karena kurangnya pembagian air bersih dari PDAM. Oleh karena iklim daerah Tondo yang gersang, sehingga kelapa dan kelor merupakan tumbuhan yang sering ditemukan di daerah Tondo. Bab 2, Tinjauan Pustaka dan Data Lingkungan. Menurut Shirvani, ada 8 elemen yang perlu dikaji dalam suatu perancangan kota, yaitu 1. Peruntukan lahan, 2. Bentuk dan masa bangunan, 3. Sirkulasi dan parkir, 4. Ruang terbuka, 5. Jalur pejalan kaki, 6. Pendukung kegiatan, 7. Sistem penanda, dan yang ke-8 adalah preservasi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06-PRT-M-2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan aspek yang perlu dikaji dan masuk menjadi komponen dalam perancangan kawasan, yaitu 1. Struktur peruntukan lahan, 2. Intensitas pemanfaatan lahan, 3. Tata bangunan, 4. Sistem sirkulasi dan jalur penghubung, 5. Sistem ruang terbuka dan tata hijau, 6. Tata kualitas lingkungan, dan yang ke-7 yaitu sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Letak geografis dan batas luas wilayah. Letak geografis Secara geografis dan demografis, Kelurahan Tondo berada pada wilayah Kecamatan Palu Timur dengan luas wilayah 5.516 hektar. Adapun batas-batas geografis Kelurahan Tondo yakni sebagai berikut. Sebelah utara yaitu Kelurahan Layana, sebelah timur Kabupaten Parigi Motong, sebelah barat Kelurahan Talise, sebelah selatan Teluk Palu. Keadaan iklim di Kelurahan Tondo dipengaruhi oleh 2 musim, yaitu musim panas yang terjadi pada bulan April sampai September dan musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Curah hujan bulanan berkisar antara 2 sampai 7 mm, di mana pada bulan April sampai November dan Januari mempunyai curah hujan yang cukup tinggi, sedangkan pada bulan-bulan lainnya curah hujannya rendah. Suhu udara di Kelurahan Tondo berkisar antara 33 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dengan rata-rata 35 derajat Celcius. Kelembapan udara rata-rata 74,8%, di mana kelembapan udara bulanan berkisar 69% sampai 79%. Keadaan demografis atau kependudukan Kelurahan Tondo. Data keadaan penduduk Kelurahan Tondo jika diklarifikasikan berdasarkan kelompoknya ada 5, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah data kependudukan berdasarkan jenis kelamin, seperti pada tabel. Kemudian jumlah penduduk berdasarkan agama, data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelaminnya. Kemudian ada data kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan. Kemudian ada data kependudukan berdasarkan mata pencaharian. Sosial kemasyarakatan. Potensi yang ada di Kelurahan Tondo sangat memberikan peluang dalam pemekaran ke depan, di mana dari bentuk kelurahan menjadi kecamatan. Hal ini terlihat dari 3 potensi yang dinilai penting, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu potensi sosial. Sarana peribadatan seperti pada tabel, sarana kesehatan juga, sarana pendidikan, sarana olahraga, dan dari berbagai sarana-sarana yang ada di Kelurahan Tondo tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Tondo telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang kedua, potensi budaya. Kelurahan Tondo kaya akan unsur-unsur budaya, mulai dari sukunya sampai bahasa adat kesenian, arsitektur bangunan. Topografi secara keseluruhan, kemiringan lereng di Tondo yaitu 0 sampai 8% datar, mendominasi wilayah Kecamatan Mantikelore dengan luas wilayah 1.871,60 hektar atau 78,61% dari luas wilayah.
Hidrologinya yaitu tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Bab 3. Metodologi. Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan, di mana semua data-data yang diambil yaitu melalui data yang ada di lapangan. Komponen-komponen yang diamati yaitu 1. Struktur penentukan lahan, 2. Intensitas pemanfaatan lahan, 3. Tata bangunan, 7. Sistem sirkulasi dan jalur penghubung, 5. Sistem ruang terbuka dan tata hijau, 6. Tata kualitas lingkungan, dan yang ketujuh sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu ada analisa dan pembahasan. Struktur peruntukan lahan. Berikut ini adalah tabel di mana ada kekuatan atau potensi, kelemahan dan permasalahan, serta peluang yang bisa didapatkan. Gambar-gambar ini adalah gambar-gambar beberapa tempat-tempat yang ada di Tondo. Dengan luas kawasan perencanaan 1.871 hektar masih didominasi oleh permukiman, kawasan campuran perdagangan jasa maupun lahan kosong. Berikut adalah rekomendasi struktur peruntukan lahannya. Keempat, tata bangunan. Ini adalah tabel-tabelnya. Kemudian ada sistem sirkulasi dan jalur penghubung. Sistem ruang terbuka hijau, seperti yang ada pada tabel. Kemudian ada juga tata kualitas lingkungan, prasarana dan utilitas lingkungan. Ini adalah struktur peruntukan lahannya. Ada masjid, alun-alun, taman kota, coffee shop, puskesmas, dan Alfamart, serta Pertamina. Rencana umum tata bangunan, rencana umum sistem sirkulasi dan jalur penghubung, rencana umum ruang terbuka dan tata hijau. Ini adalah panduan umum penataan kawasan. Bab 5. Penutup. Kesimpulannya, Blok A tetap dipertahankan fungsi dominan existingnya sebagai kawasan permukiman dengan tambahan penataan bangunan, serta mengatur panduan pengembangan terencana sebagai eksploitasi ruang publik. Blok B sebagai blok campuran perdagangan jasa, pendidikan dan hunian akan ditata mengacu pada keserasian antar fungsi. Blok C diarahkan penataannya menjadi sebagai blok campuran yang dikembangkan berdasarkan fungsi existing. Kemudian ada saran, yaitu perlu adanya action plan agar produk RTBL dapat berjalan sesuai fungsinya. Yang kedua, perlu dibentuk kelembagaan yang bertugas mengawasi pembangunan agar sesuai dengan rencana dan panduan kawasan yang telah disusun. Yang ketiga, perlu didukung dengan perda atau minimal peraturan bupati atau wali kota agar mempunyai kekuatan hukum. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Maafkan bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.